Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rehana Sabita. Saya dari Product Manager. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rehana Sabita. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Operasional. Itu MRP dan ERP. Pengertian MRP atau Material Requirements Planning adalah sistem yang digunakan perusahaan untuk menghitung komponen dan bahan baku yang dibutuhkan untuk proses manufaktur produk. Sistem ini dibutuhkan untuk menyesuaikan suplai dan permintaan produk dengan kapasitas inventory. Di sini kita membahas fungsi MRP. Fungsi MRP yang pertama itu ada manajemen inventaris. Fungsi utama sistem MRP adalah memastikan bahwa tersedia saat dibutuhkan. Ini juga dapat membantu memastikan bahwa tidak memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit bahan yang ada di tangan. Yang kedua ada pengurangan biaya. Biaya berkurang secara signifikan untuk fasilitas manufaktur yang menggunakan sistem MRP. Yang ketiga ada optimalisasi produksi. Ketika bahan mengalir dengan lancar dalam fasilitas produksi, dapat menghemat waktu, mengurangi biaya, dan meningkatkan hasil keseluruhan karyawan dan peralatan akan dapat bekerja dengan kecepatan yang lebih konsisten. Ada fungsi RFP. Yang pertama ada membantu proses kolaborasi, yang kedua dapat meningkatkan performa bisnis Anda, yang ketiga meningkatkan sistem keamanan data, yang keempat mengurangi biaya operasional perusahaan, lalu yang terakhir ada membuat proses perencanaan bisnis yang lebih akurat dan tepat. MRP. Yang pertama itu mampu untuk meningkatkan pelayanan perusahaan terhadap konsumen yang berujung pada meningkatnya kepuasan pelanggan terhadap perusahaan. Yang kedua, fasilitas dan tenaga kerja yang dimiliki perusahaan dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan lebih efisien. Yang ketiga, ada pembuatan rencana dan penjadwalan pembelian bahan baku yang dapat dilakukan dengan lebih optimal. Lalu yang terakhir ada perusahaan mampu untuk beradaptasi jika terjadi sesuatu pergeseran pasar maupun hal-hal lainnya yang ada di luar prediksi. Manfaat RFP. Yang pertama dapat mengintegrasikan data keuangan, yang kedua mempercepat proses pengembangan perangkat lunak, tiga manajemen akun data pelanggan, yang keempat ada mengelola kebutuhan human atau research atau HR, lalu yang terakhir ada membuat berbagai laporan dengan tepat dan terpusat. Perbedaan-perbedaan antara MRP dengan ERP. Meskipun keduanya digunakan untuk mengelola persediaan, ada perbedaan utama antara MRP dan RRP. Berikut adalah perbedaan utama antara MRP dan ERP. Yang pertama kita lihat dari fungsinya. MRP itu fokus pada perencanaan kebutuhan material dan pengendalian persediaan, sedangkan ERP melibatkan manajemen sumber daya perusahaan secara keseluruhan. ERP sendiri mencakup semua aspek bisnis termasuk keuangan, manufaktur, persediaan, pemasaran, dan penjualan. Lalu kita melihat dari sisi lingkupnya. MRP itu digunakan untuk mengelola persediaan dan produksi, sedangkan ERP digunakan untuk mengelola seluruh aspek bisnis, termasuk persediaan manufaktur, pemasaran, penjualan, keuangan, dan lain. Di sumber data, MRP menggunakan data dari penjualan, produksi, dan persediaan untuk menghitung kebutuhan bahan baku, bahan pengemas, dan suku cadang. ERP sendiri menggunakan data dari seluruh aspek bisnis. Nah, selanjutnya kita akan membahas perusahaan dengan menerapkan supply chain management. Di sini saya mengambil salah satu perusahaan yang begitu cukup terkenal, yaitu PT Unilever. Nah, PT Unilever sendiri membuat dan menjual lebih dari 400 brand di seluruh dunia dengan 2 miliar orang menggunakan produknya. Produk pada PT Unilever terbagi menjadi 3 jenis, yakni ada food and drink, home care, dan personal care. Produk yang dijual oleh PT Unilever masuk ke dalam fungsional. Hal ini disebabkan siklus hidup dari produk panjang dengan sedikit bervariasi pada kategori dan biaya penurunan harga yang mendekat 0%. Berikut merupakan daftar dari produk PT Unilever yang dipasarkan dari di Indonesia.
Keunggulan ini disebabkan oleh banyak faktor pendukung, terutama adalah strategi yang digunakan sehingga mampu menangani pasar. Proses supply chain PT Unilever sendiri memanfaatkan 8 disiplin ilmu. Yang pertama ada teknik, lalu manufaktur, pengadaan atau prosurmen, logistik, layanan pelanggan atau customer service, perencanaan dan kualitas dan keamanan. Pabrik-pabrik Unilever selalu dikelola sebagai lingkungan yang aman dan nyaman untuk bekerja dan berinovasi karena karyawan adalah aset yang sangat penting bagi perusahaan. Dan dari PT Unilever, strategi promosi produk Unilever yang efektif dengan menampilkan model-model yang tipikal muda berkulit putih, berambut panjang sehingga memacu konsumen lebih spesifik perempuan untuk membeli produk tersebut agar dapat mengalami sendiri hasil yang diterima dari model dalam iklan tersebut. Lalu yang kedua dari Unilever gencar di misi sosial, sehingga kedekatan dengan konsumen dapat terus terjaga. Hal ini terlihat dari pembelajaran iklan dan promosi yang mendorong pertumbuhan penjualan di tengah pasar yang kompetitif. PT Unilever Indonesia sebagai salah satu perusahaan dengan belanja iklan terbesar menurut majalah marketing atau Top Brand Survey edisi khusus 2007. Lalu yang ketiga ada Unilever mempunyai moto operational excellence with no compromise on quality. Unilever dalam menjalankan operasinya dijalankan dengan baik tanpa mengabaikan kualitas produknya sendiri. Lalu selanjutnya ada pemimpin pasar consumer goods di Indonesia. Yang terakhir memiliki tim yang terdiri dari orang-orang berdedikasi, terampil, dan termotivasi di segenap jajaran. Bahas keunggulan, di sini ada juga kelemahan dari PT Unilever. Yang pertama itu ada struktur matriks yang dimiliki PT Unilever mempunyai beberapa tantangan yang harus dihadapi perusahaan, yaitu pertama, sulitnya koordinasi kegiatan antar departemen yang mempunyai agenda dan jadwalnya sendiri. Kedua, komunikasi pada karyawan yang bisa menerima pesan-pesan yang berbeda. Ketiga, resolusi konflik antara inisiatif dari dukungan departemen atau SDM, keuangan, dan lain-lain. Dengan departemen ini, produk yang biasanya sangat berorientasi komersial. Lalu yang kedua, ada rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu. Lalu yang kedua, ada jumlah karyawan yang tambun. Birokrasi yang panjang karena kebijakan sentralisasi yang menyebabkan Unilever Indonesia tidak bisa begitu saja memutuskan sesuatu. Lambatnya konsolidasi intern dalam pengambilan keputusan, ketidakjelasan sertifikat halal untuk produk-produk tertentu. Lalu ada mayoritas produk Unilever memiliki entry barrier yang rendah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.